Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga harinya selalu baik ya. Aku mau perkenalan terlebih dahulu nih. Aku Safia Safadanita, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 4. Usia aku 20 tahun. Udah sih itu aja, salam kenal semua. Jadi di video ini aku mau remind teman-teman kalau misalnya lagi merasa capek, lagi merasa nggak baik, lagi merasa nggak oke, itu tuh ternyata hal yang wajar, yang pasti bakalan dirasain sama manusia. Karena kita kan bukan robot ya, yang memang disetting untuk selalu bisa bekerja, untuk selalu bisa on, untuk selalu bisa senyum. Kita kan juga cuma manusia biasa yang emang diciptain untuk bisa merasakan berbagai macam ekspresi, salah satunya itu capek. Tapi jangan salah, robot aja tuh kalau misalnya baterainya habis pasti nggak akan beroperasi kan, nggak akan ikutin apa yang disuruh sama operatornya. Nah, jadi kalau kalian merasa harinya lagi nggak baik, nggak apa-apa lo dirasain aja dulu. Karena hidup itu kan nggak perlu untuk selalu di-push ya kan. Nggak apa-apa untuk take your time sebentar, untuk recharge energi. Jadi bawa santai aja, jangan tegang. Tapi jangan terlalu santai juga, oke? Jadi kalau kamu udah merasa nih energi kamu udah keisi lagi, udah ke recharge kembali, berarti kamu kan udah siap untuk beraktivitas lagi kayak biasanya. Nah, aku mau kasih tahu beberapa tips. Kalau misalnya kalian lagi merasa capek, lagi merasa nggak baik, lagi merasa nggak oke, lagi merasa berantakan gitu lah ya. Kayak misalnya pasti jadi suka ngeluh kan, kayak aduh kok hidup aku kayak gini banget ya. Nah, biasanya udah keluar tuh kalau udah keluar kata-kata kayak gitu, jadi suka lihat sebelah-sebelah, jadi suka lihat kanan kiri. Secara nggak langsung jadi kayak ngebandingin sama kanan kiri. Dikeluar deh kayak kata-kata kayak gini. Kok dia enak banget ya hidupnya, kok bahagia terus ya, hidupnya kok lancar terus ya, hidupnya kok happy-happy terus ya, dia nggak pernah susah ya, gitu kan. Nah, malah kadang ada yang keluar kata-kata kayak gini. Dia mah kayak gitu karena orang dalam. Dia mah kayak gitu emang dia punya privilege aja. Jadi dia mah wah banyak tuh nanti dia mahnya. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Karena kamu itu hanya perlu fokus sama diri kamu sendiri. Kamu tuh harus fokus sama goals kamu sendiri, itu aja udah. Nggak usah ngebandingin sama pencapaian-pencapaian kamu sama orang lain, kegagalan-kegagalan kamu sama orang lain. Karena tiap orang tuh beda-beda, tiap orang tuh waktunya juga beda-beda, jadi nggak bisa disamaratain. Jadi intinya itu tips pertama, kamu harus fokus sama diri kamu sendiri, udah nggak usah ngebandingin sama orang-orang lain, karena nantinya malah makin capek dan makin ngedown ya kan. Nah, kalau kamu udah bisa fokus nih sama diri kamu sendiri, hal selanjutnya yang bisa kamu lakuin yaitu kamu harus tetapin, kamu harus inget, kamu harus tulis, catat apa tujuan kamu, apa goals kamu. Karena kalau kamu udah punya tujuan yang jelas, yang spesifik, pasti untuk kedepannya bakalan mudahin kamu dong untuk mencapai semua itu. Jadi kamu tuh ngejalanin hidup tuh bukan kayak sekedar isi hari-hari doang. Jadi tuh ada target nih yang emang harus kamu capai, yang harus kamu raih gitu. Nah, cara awal yang paling mudah untuk mencapai target itu kamu bisa tulis di buku agenda kamu, atau kamu buat di kertas yang bagus gitu, terus kamu tempel di dinding kamar kamu, atau di ruang kerja kamu, atau di mana ya? Ya terserah kalian, yang sekiranya bakalan kalian sering lihat. Pasti kan kalian bakalan ke remind dong sama gambar itu, sama goals kamu itu. Nah, kalau perlu kamu tambahin tuh quotes yang buat kamu semangat dari orang yang menginspirasi kamu. Jadi biar makin semangat buat ngejar mimpi kamu gitu. Sebenarnya cara itu tuh juga tujuan untuk buat kamu konsisten sama goals utama kamu. Jadi kayak apa ya goals utama yang harus dicapai lebih dulu. Jadi tuh kamu nggak ke-distract sama kemauan-kemauan yang lain yang mungkin belum atau nggak penting gitu. Nah, hal selanjutnya yaitu kamu harus susun rencana-rencana kamu dengan rapi. Step awalnya itu kamu bisa bagi-bagi ke beberapa tugas yang lebih kecil dan lebih sederhana, supaya kamu bisa kerjain lebih dulu di jangka waktu yang lebih pendek gitu. Dan kamu tuh nggak merasa berat banget, nggak merasa kayak jauh banget atau susah banget ini untuk diselesaikan gitu. Dan biar kamu juga semangat gitu loh untuk lanjut ke tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan yang selanjutnya.
Oh ya, jangan lupa untuk di checklist apa aja yang udah berhasil kalian lakuin atau kalian capai. Karena biasanya kalau udah di checklist gitu kan jadi kayak kayak ngebuat bangga, terus habis itu jadi semangat kan. Karena kayak wah udah bisa selesaiin ini nih. Oke, berarti udah bisa nih ke target selanjutnya gitu ya kan. Nah, kalau dari aku ya, contoh sebagai mahasiswa yang misalnya gini, aku bakalan tetapin, terus aku tulis atau aku catat di notes handphone biasanya, kayak apa nih yang harus aku lakuin. Kayak misalnya sekarang nih, kan udah mulai banyak kayak tugas akhir gitu, udah numpuk banget gitu lah. Jadi nah biasanya karena saking banyaknya, jadi bingung, jadi nggak tahu ini sebenarnya apa sih yang harus dikerjain duluan. Malah kadang jadi males karena udah lihat listnya tuh udah kebanyakan. Nah, jadi tuh biasanya aku catat di notes, kayak misalnya hari Senin aku bakalan selesaiin tugas ini, hari Selasa tugas ini, hari Rabu tugas ini, sampai seterusnya kayak gitu. Jadi tuh tahu gitu kayak apa dulu yang harus dikerjain, selanjutnya apa gitu. Jadi juga nggak berantakan gitu. Dan biar ke handle semuanya, biar akunya juga nggak terlalu pusing karena merasa kayak ini banyak banget yang belum selesai gitu. Nah, cara selanjutnya itu kamu harus berani ngatasin rasa dari takut gagal. Karena kalau kamu cuma ikutin ketakutan kamu itu, kedepannya nggak bakalan ada perkembangan kan dari diri kamu. Kayak kamu pasti cuma akan stuck di situ-situ aja. Jadi pastinya goals kamu nggak akan tercapai dong. Kayak jadinya cuma ada di tempelan dinding doang. Nggak kayak wah aku bisa nih gitu. Nah, karena sebenarnya gagal itu kan bisa jadi pembelajaran kan untuk kedepannya. Kayak yang terpenting tuh berani coba dulu, berani ngelakuin untuk tahu sebenarnya bisa atau enggak sih mencapai ini gitu. Karena kalau misalnya di waktu ini kita gagal, belum tentu di waktu depannya kita gagal kan. Nah ya kalau misalnya kita gagal lagi, ya coba lagi gitu. Karena emang manusia tuh pasti ya nyoba terus aja gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Oh ya, aku ada tips sedikit. Kalau misalnya udah takut nih untuk gagal dari sebelumnya, nah menurut aku kamu tuh dari sebelumnya nggak usah terlalu banyak cerita tentang goals kamu atau pencapaian kamu ke orang yang nggak terlalu dekat sama kamu. Karena kalau misalnya kamu lagi ada di fase gagal, bisa jadi kamu malah dijudge, bisa jadi kamu malah diomongin yang nggak baik gitu. Nah, malah ngebuat kamu makin ngedown gitu kan. Jadi menurut aku nggak usah terlalu oversharing tentang kehidupan pribadi ke orang yang emang nggak terlalu dekat sama kamu atau orang yang nggak tahu kamu banget gitu. Nah, ini ada tips selanjutnya, yaitu kamu harus isi hari-hari kamu dengan kegiatan yang positif. Karena pasti timbal balik ke diri kitanya juga akan positif kan. Sekalipun kamu lagi capek, pasti tetap akan ngerasa senang karena udah ngelakuin hal-hal yang positif. Kayak contohnya misalnya baca-baca buku tentang motivasi diri, baca-baca buku tentang pengembangan diri, terus bisa juga ikut seminar. Nah, yang paling gampang itu kamu bisa nonton konten-konten positif yang ada di TV atau ada di internet. Itu gampang kan? Atau kamu juga bisa ngobrol atau tukar pikiran sama orang yang punya energi positif, supaya kamu juga bisa recharge energi kamu tuh ke arah yang positif gitu. Nah, tips selanjutnya, kamu tuh jangan lupa untuk selalu punya waktu istirahat yang cukup. Karena kayak sebesar apapun semangat atau motivasi kamu yang kamu punya buat mencapai untuk meraih goals kamu itu, tapi kamu tuh tetap butuh waktu yang cukup buat istirahat. Karena kalau kamu kurang istirahat, pasti jadinya akan kurang fokus buat mencapai goals kamu itu. Dan takutnya tuh malah jadi berantakan gitu. Karena kesehatan fisik maupun mental tetap yang paling utama kan. Jadi jangan untuk selalu di-push sampai kayak nggak ada waktu untuk istirahat gitu. Karena istirahat tuh juga merupakan salah satu bentuk cara untuk recharge energi. Jadi bisa semangat lagi. Nah, ini ada tips terakhir, yaitu kamu bisa dengan kasih appreciate ke diri kamu sendiri atas perjuangan kamu, atas proses-proses kamu. Tujuannya tuh untuk remind kamu untuk bersyukur atas semua yang udah berhasil kamu capai, atas semua proses-proses yang berhasil kamu lewatin gitu.
Nah mungkin caranya bisa juga dengan kasih hadiah ke diri kamu sendiri, kayak nggak perlu yang mahal kan, yang penting bisa ngebuat kamu bahagia. Biasanya kalau udah bahagia, kalau udah happy, udah punya semangat lagi, jadi kan terpacu lagi kan buat lanjutin ke proses yang selanjutnya, ke tahap yang selanjutnya gitu. Jadi walaupun kamu merasa ini tuh nggak mudah loh sebenarnya, ini tuh susah banget buat aku, tapi kamu tuh jangan lupa untuk yakin kalau aku tuh pasti bisa gitu. Karena semuanya tergantung balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalnya kamu lagi bad day gitu, lagi capek gitu, lagi nggak oke gitu, tapi kamu nanganinnya, ngatasinnya dengan tenang, dengan hal yang positif, pasti kamu juga bakalan feedback yang positif kan dari kamunya. Nah jadi pasti bakalan gampang dan bakalan mudah untuk ngehandle itu. Tapi sebaliknya dong, kalau misalnya kamu atasinnya dengan hal-hal yang negatif, yang ada malah makin ngedown, makin capek, makin stres tuh. Jadi jangan lupa ya untuk selalu semangat. Kalau lagi capek atau lagi bad day, lagi nggak oke, kayak nggak apa-apa, dirasain aja dulu. Istilahnya kayak nggak apa-apa lo nafas dulu sebentar gitu, kayak untuk recharge energi. Tapi jangan lupa buat semangat lagi, buat bangkit lagi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan yang mencapai mimpi-mimpi kita itu, yang bakalan meraih goals kita itu. Karena manusia itu kan emang makhluk yang berproses. Jadi apapun proses yang ada, ya emang harus dilakuin, harus dilewatin gitu. Juga jangan lupa buat selalu yakin sama bersyukur atas semua hal yang udah Allah kasih ke kita. Karena pasti proses-proses yang berhasil kita lewatin, pasti semuanya juga karena izin Allah kan. Kalau Allah nggak ngizinin juga nggak bakalan, ya pasti kita bakalan coba terus gitu ya kan. Nah juga jangan lupa untuk punya lingkungan yang membawa hal-hal baik ke kamu, karena pasti kedepannya akan punya pengaruh yang baik juga di hidup kamu gitu. Nah semoga beberapa tips tadi bisa bermanfaat ya. Jangan lupa yakin juga ya, pasti diri kamu tuh bisa ngelewatin semua proses yang ada, proses yang udah dikasih, pasti bisa. Semangat terus semuanya. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Saya Safia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.